Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Anggraini dari program studi Agribisnis akan menyampaikan materi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula, serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca. Adapun persyaratan penyusunan kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan pikiran. Dalam pembentukan kalimat, tidak terdapat bagian kalimat yang mengganggu kesatuan pikiran atau menumpuknya beberapa gagasan. Bila terdapat beberapa gagasan yang akan disampaikan, sebaiknya disusun dalam beberapa kalimat atau digabungkan menjadi kalimat majemuk. Contohnya, 5.1. Soinah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa. 5.2. Soinah masih menjadi mahasiswa ketika menunaikan ibadah haji. Kalimat 5.1 berasal dari dua gagasan, yaitu Soinah menunaikan ibadah haji dan Soinah masih menjadi mahasiswa. Agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, kedua gagasan tersebut digabungkan menjadi kalimat 5.1 dengan penempatan gagasan yang satu lebih tinggi dari gagasan yang lain, sehingga kalimat tersebut memiliki kesatuan gagasan dan atau kesatuan pikiran. Pembentukan kalimat semacam itu disebut pembentukan kalimat majemuk bertingkat, yakni dengan penempatan klausa yang satu menjadi bagian dari klausa yang lain. Yang kedua ada kepaduan. Hubungan antara bagian yang kohesif atau padu menciptakan kesatuan pikiran. Hubungan yang menciptakan kesatuan pikiran atau kesatuan makna kalimat disebut pula koherensi. Jadi, kohesi dalam sebuah kalimat lebih menekankan pada hubungan struktur, sedangkan koherensi lebih menekankan adanya kesatuan pikiran. Contoh, 5.3. Bagi mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. 5.4. Sesuai dengan usul tersebut mengharapkan agar ada kesamaan pendapat dalam menangani kasus bentrokan antar warga. 5.5. Di toko ini menjual majalah Anak yang Soleh. Dalam kalimat 5.3, 5.4, dan 5.5 terdapat hubungan antara S, P, dan O yang kurang sesuai. Subjek dalam kalimat tersebut tidak jelas, yakni bagi mahasiswa pada kalimat 5.3, sesuai dengan usul tersebut pada kalimat 5.4, dan di toko ini pada kalimat 5.5. Bukan merupakan subjek. Subjek tersebut seharusnya tidak diawali dengan kata penghubung atau kata depan, sehingga subjek tersebut adalah mahasiswa pada kalimat 5.3, usul tersebut pada kalimat 5.4, dan toko ini pada kalimat 5.5. Kalimat 5.5 dapat diubah menjadi kalimat pasif. 5.5a. Di toko ini dijual majalah Anak yang Soleh, sehingga subjek kalimat tersebut adalah majalah Anak yang Soleh. Yang ketiga ada penekanan. Setiap kalimat mempunyai sebuah ide pokok atau inti pikiran. Ide pokok ini biasanya ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Seorang pembicara biasanya memberi penekanan bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. Dengan demikian, penekanan adalah menekankan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Dalam penulisan, ada berbagai cara untuk memberikan penekanan bagian kalimat. Cara tersebut ialah 1. Posisi dalam kalimat. Penekanan suatu bagian kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Pada contoh kalimat 5.6, bagian kalimat yang dipentingkan adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagian kalimat yang dipentingkan pada kalimat tersebut dapat diubah. Misal, keterangan tempat dapat ditempatkan pada bagian awal kalimat seperti pada kalimat 5.6a. Demikian pula keterangan waktu, seperti pada kalimat 5.6b. Pada contoh kalimat 5.7, mereka merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Bagian yang dipentingkan pada kalimat 5.7 dapat diubah menjadi klausa keterangan ketika anak-anak masih kecil ditempatkan pada bagian awal kalimat seperti terlihat pada kalimat 5.7a. Kedua, repetisi. Repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting. Pengulangan bagian-bagian kalimat biasanya dalam deretan rincian gagasan. Penekanan dengan pengulangan bagian kalimat terdapat pada kalimat berikut. 5.8. Hujan asam, meningkatnya kebisingan udara, meningkatnya suhu udara, terjadinya kabut tebal, serta meningkatnya gas beracun di udara. Kesemua itu menyebabkan kerusakan ekosistem di udara.
5.9. Program Laut Biru merupakan suatu strategi pengendalian pencemaran udara, baik pengendalian terhadap sumber pencemaran maupun pengendalian lingkungan secara umum. 3. Pertentangan. Untuk memperjelas gagasan dalam kalimat, kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Pada contoh 5 di bawah, bagian kalimat kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri dipertentangkan dengan juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain dengan menggunakan konjungsi tetapi. Contoh 5.10. Kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan penggunaan jalan yang lain. 5.11. Keberhasilan anak itu dicapai bukan karena kepandaiannya, kecerdasannya, melainkan karena ketekunannya dan ketelitiannya. Keempat, penggunaan partikel lah dan pun. Partikel lah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan. Bagian kalimat yang berpartikel lah dan pun merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Pada contoh kalimat 5.12 dia, 5.13 kemana, 5.14 kakek, merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Contoh, 5.12 dialah yang datang, 5.13 kemanapun dia pergi, saya akan selalu mengikuti. 5.14 paman datang, bibi datang, kakek pun datang. Serta syarat penyusunan kalimat efektif yang keempat ada paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama, menurut Karaf 1982. Pada kalimat 15, urutan gagasan rincian dikemukakan dengan menggunakan kelas kata yang sama, yakni jalanan, sampah, aroma, penataan. Dinyatakan dengan kelas kata benda. Pada kalimat 5.16, urutan gagasan dinyatakan dengan kelas kata verba dengan afiks yang sama, yakni membawa, mengenakan, mengurangi. Contohnya 5.15, tempat pertemuan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang dan konsumen atau pembeli itu menyandang citra negatif, yakni mulai dari jalanan becek, sampah berserakan, aroma tidak enak, penataan barang tidak teratur, area parkir sempit, hingga neraca keuangan amburadul. 5.16, kedisiplinan perlu dikedepankan mulai dari membawa surat-surat kendaraan, mengenakan alat keselamatan, dan tidak mengurangi kelengkapan kendaraan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.